Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yaitu nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur au minad dhalalati ilal huda. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Hajjah Hilda Aini Sifai Mage selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arya Dwi Nur Insan, NIM 119-20-240 dari kelas PAI 5A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kebijakan pemerintah terhadap pembinaan pendidikan Islam. Di dalam pembahasan kebijakan pemerintah terhadap pembinaan pendidikan Islam ada 5 materi. Yang pertama, perkembangan pendidikan Islam pada masa kemerdekaan. Yang kedua, kebijakan pemerintah Orde Lama di bidang pendidikan Islam. Yang ketiga, kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang pendidikan Islam. Yang keempat, kebijakan pendidikan Islam pada era reformasi. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam. Ya, lanjut saja ke materi pertama, yaitu perkembangan pendidikan Islam pada masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini dapat dilihat adanya bantuan pemerintah, baik bantuan dalam bentuk material maupun non-material. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BKNP) 27 Desember 1947 menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata, tuntutan dan bantuan material dari pemerintah. Pembinaan pendidikan agama secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maka dikeluarkanlah suatu kebijakan mengenai pengelolaan dan pembinaan pendidikan Islam yang dikenal dengan SKB 2 materi, yakni dua menteri, yakni Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran, yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas 4 SR sekolah rakyat, pembinaan pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Agama, sedangkan pendidikan agama Islam untuk sekolah umum diatur secara resmi oleh pemerintah. Perlu diketahui juga bahwa kondisi keamanan bangsa Indonesia pada waktu itu belum tenang, sehingga SKB 2 menteri tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu kebijakan pemerintah Orde Lama di bidang pendidikan Islam. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah RI telah melakukan pembinaan pendidikan Islam pada khususnya. Pembinaan pendidikan agama secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan agama di sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang berjalan sendiri di masing-masing daerah. Kemudian penyelenggaraan pembinaan pendidikan agama pada sekolah umum dan perguruan agama, pesantren dan madrasah, landasan yuridisnya bukan semata-mata Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 Pasal 20, Nomor 12 tahun 1954 akan tetapi dimulai sejak dibentuknya Departemen Agama berdasarkan Perpu Nomor 1 SD sampai dan tanggal 3 Januari 1946 atas dasar pertimbangan usulan BPK-NIP 22 Desember 1945 agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusahakan pembaruan pendidikan dan pengajaran
baru meliputi 10 persoalan termasuk di dalamnya masalah pengajaran agama, madrasah dan pondok pesantren. Selanjutnya sekitar tahun 1950 kedaulatan Indonesia mulai pulih, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Profesor Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen P dan K. Hasil dari panitia itu adalah SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951 nomor K1 garis miring 652 dan tanggal 20 Januari 1951 agama yang berisi 1. Pendidikan agama yang diberikan mulai kelas 4 SR Sekolah Rakyat. 2. Daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat seperti Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain, maka pendidikan agama diberikan mulai kelas 1 SR dengan catatan bahwa pengetahuan umum yang tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas 4. Yang ketiga, di sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas umum dan kejuruan diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam per minggu. Nah, dan keempat, pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua atau walinya. Yang kelima, pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan Menteri Pendidikan Agama ditanggung oleh Departemen Agama. Mencermati berbagai kebijakan pemerintah tersebut, baik dari segi pengelolaan, pelaksanaan, maupun dari segi pendanaan, menunjukkan bahwa pemerintah sejak Indonesia merdeka menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan pendidikan Islam. Masuk ke materi ketiga, yaitu kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang pendidikan Islam. Ya, ketika memasuki era Orde Baru tahun 1966, MPRS mengeluarkan ketetapan nomor XXV11 garis miring MPRS garis miring 1966 bab 1 pasal 1 mengatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas negeri. Demikian pula halnya dengan TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1978 yang memuat GBHN mempertegas kembali pelaksanaan pendidikan agama mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Bahkan lebih rinci lagi dijelaskan bahwa keputusan pemerintah nomor 08 garis miring C garis miring U garis miring 1975 bahwa pendidikan agama di sekolah dasar sampai sekolah menengah merupakan salah satu bidang studi. Bidang studi pendidikan agama diajarkan dalam tiap minggu 2 jam untuk kelas 1, 2, 3 SD, 3 jam untuk kelas 4, 5, 6, serta 2 jam untuk SMP dan SMA. Bahkan menjadi penentu kenaikan kelas jika nilai PAI tidak mencapai sekurang-kurangnya 6. Berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka memperkuat kedudukan pendidikan agama. Hal ini dapat dilihat setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab 9 pasal 39 ayat 1 ditegaskan bahwa isi kurikulum tiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, pendidikan agama menjadi komponen wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan betapa penting dan strategisnya pendidikan agama di Indonesia. Lanjut ke materi keempat, kebijakan pendidikan Islam pada era reformasi. Masa reformasi mulai tahun 1998 hingga kini, berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah Otonomi Daerah. Kebijakan tersebut mengisyaratkan kemungkinan perluasan wilayah, termasuk pengelolaan dan pengembangan pendidikan. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang terdiri dari 8 bab dan 84 pasal, memuat berbagai kebijakan menyangkut kedudukan, fungsi, tujuan, kualifikasi, hak, dan kewajiban
pembinaan dan pengembangan, penghargaan, perlindungan sanksi, cuti dan lain-lain bagi guru dan dosen. Yang keempat, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang memuat 8 macam standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, serta standar penilaian. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Kebijakan ini diharapkan dapat membawa perubahan pada sisi manajerial dan proses pendidikan Islam. Peraturan pemerintah tersebut secara eksplisit bagaimana seharusnya pendidikan agama dan keagamaan dilaksanakan. Lalu yang terakhir, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompetensi lulusan pendidikan agama dan bahasa Arab. Nah, selain dari berbagai kebijakan tersebut, masih banyak lagi kebijakan pemerintah mengenai pembinaan pendidikan Islam yang tidak dapat diutarakan satu persatu. Hanya saja, realitas yang ada sampai saat ini masih terkesan secara kelembagaan pendidikan Islam menempati posisi kedua setelah pendidikan nasional. Sebuah lembaga yang menawarkan pendidikan Islam kurang banyak diminati jika dibanding dengan lembaga lain yang dianggap lebih menjanjikan. Dan sampai saat ini posisi pendidikan Islam belum beranjak dari sekedar sebuah subsistem dari sistem pendidikan nasional. Lalu kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam. Nah, dalam faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam ada 4 faktor. Yang pertama, faktor agama, lalu faktor ideologi negara, lalu faktor perkembangan masyarakat, dan yang terakhir faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Masuk ke faktor agama. Dalam perjalanan sejarah, kegiatan pendidikan ditentukan oleh visi, misi, dan sifat yang melatar belakanginya. Dalam berbagai literatur belum ditemukan rumusan yang tentang visi misi pendidikan Islam secara eksplisit. Namun Abu Dinata menjelaskan bahwa visi misi pendidikan Islam melekat pada visi misi ajaran Islam itu sendiri yang terkait dengan visi misi yang terkait dengan visi kerasulan para nabi melalui dari visi kerasulan Nabi Adam alaihissalam hingga kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu membangun sebuah kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala serta membawa rahmat bagi seluruh alam. Ya, lalu faktor ideologi negara. Antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dapat ditelusuri dari 2 segi. Pertama, dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional Indonesia itu sendiri. Yang kedua, dari hakikat pendidikan Islam dalam kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. Nah, penyusunan suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah-masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia pada khususnya, baik dalam hubungannya dengan masa lampau, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Lanjut, yang ketiga, faktor perkembangan masyarakat. Nah, faktor perkembangan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya dipastikan menuju kepada masyarakat informatikal sucit. Sebagai kelanjutan dari masyarakat modern, apabila masyarakat modern memiliki ciri rasional, berorientasi ke depan, terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri, dan inovatif, maka masyarakat informasi dengan ciri-ciri tersebut belum cukup. Selain ciri yang demikian masih perlu ditambah, yaitu menguasai dan mendayagunakan arus informasi, mampu bersaing, mengubah tantangan menjadi peluang, dan menguasai berbagai strategi dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Kemajuan dalam bidang informasi berdampak pada kejiwaan dan kepribadian masyarakat. Masyarakat yang mampu bertahan pada era ini adalah yang berorientasi masa depan, sanggup mengubah pengetahuan menjadi kebijakan. Demikian gambaran masa depan yang akan menjadi dan umat manusia pasti menghadapinya. Nah, masa depan seperti ini akan mempengaruhi dunia pendidikan seperti kelembagaan, kurikulum, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab oleh dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Abu Dinata menjelaskan tentang
perlunya dilakukan upaya strategis antara lain. Tujuan pendidikan sekarang tidak cukup hanya dengan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, keimanan, dan ketakwaan, tetapi harus diarahkan pada upaya mencetak manusia yang kreatif, inovatif, mandiri, dan produktif, mengingat persaingan dunia yang kompetitif. Yang kedua, guru di masa datang adalah guru yang selain memiliki informasi, berakhlak baik, juga harus mampu menyampaikan pesan secara metodologis serta mendayagunakan berbagai sumber informasi yang ada di masyarakat ke dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat menciptakan masyarakat belajar learning sucit. Yang ketiga, bahan pelajaran umum dan agama perlu diintegrasikan dan diberikan kepada siswa sebagai bekal yang memungkinkan mereka dapat memiliki pribadi yang utuh, yaitu pribadi di samping berilmu, pengetahuan juga berakhlak mulia. Yang terakhir itu faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemajuan iptek dalam 3 dasawarsa ini telah menampakkan pengaruhnya pada semua kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Kehidupan iptek sekarang menjadi pertanyaan bagaimana eksistensi pendidikan Islam menghadapi arus perkembangan iptek yang sangat besar. Pendidikan Islam terutama lembaganya dituntut untuk menguasai iptek. Strategi pendidikan Islam dalam menghadapi kemajuan iptek menurut Hasbullah adalah yang pertama, motivasi kreatif anak didik ke arah perkembangan iptek itu sendiri, dan yang menjadi acuannya adalah nilai-nilai Islam. Yang kedua, mendidik keterampilan memanfaatkan produk iptek bagi kesejahteraan hidup umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Yang ketiga, menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan iptek. Yang ketiga, menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap kehidupan masa depan untuk manusia melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama dari sumbernya yang murni dan kontekstual dengan masa depan kehidupan manusia. Nah, pokok pikiran yang dikemukakan tersebut terkandung makna bahwa pendidikan Islam harus diarahkan ke sana agar tidak hanyut akibat kemajuan iptek. Strategi tersebut merupakan solusi bagi pendidikan Islam untuk dapat berbuat. Kendatipun demikian, pendidikan Islam tentu saja tidak boleh lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.